Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat terusnya beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sebab adanya Islam dan iman. Salam hormat kami kepada Ibu Trinia Ningsih MA selaku pembimbing kami pengampu bahasa Indonesia, serta salam sahabat kepada teman-teman saya pecinta lingkungan yang telah hadir saat ini. Baiklah, kami di sini diberi waktu dan diberi kesempatan untuk memaparkan beberapa orasi tentang lingkungan kita sehari-hari. Lingkungan adalah suatu tempat yang kita huni dan kita semua tahu bahawa lingkungan yang nyaman, di lingkungan yang sehat, bersih dan sebagainya, yaitu lingkungan yang bersih itu sendiri tidak lepas dari yang namanya sampah. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini banyak yang menganggap remeh tentang masalah sampah. Bahkan kita pun sering membuang sampah sembarangan dan tak sengaja kita meremehkan hal yang kecil, tapi hal yang kecil itu menimbulkan hal yang besar. Dan yang sering sekali mendengar saat saya melarang membuang sampah, orang berkata, "Alah, cuma satu aja loh, kok enggak pengaruh." Tapi kebanyakan jika seluruh orang di Indonesia kefikiran dan berkata sedemikian rupa, apa tidak banyak sampah di negeri kita yang tercinta ini? Tentu kalian semua tahu, jika semua orang di Indonesia berfikiran seperti itu, negeri kita akan terpenuhi oleh sampah. Contohnya, kita menimbun satu sampah dan tidak tersadarkan diri, akhir-akhirnya ketika musim hujan, sampah itu terbukti bahwasanya sampah adalah menyumpat jalannya air, jadinya kita terkena banjir. Karena di Indonesia ini meremehkan tentang sampah. Hadirin yang saya hormati, sekarang banyak sekali orang mengeluh karena banjir, tapi mereka tidak sadar yang menyebabkan itu semua adalah ulahnya mereka sendiri. Oleh karena itu marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya membuang sampah pada tempatnya itu adalah suatu hal yang kecil, tapi berpengaruh besar dan sulit dilakukan. Dan jika tidak memaksa orang itu membuang sampah pada tempatnya, orang tersebut akan melakukannya jika ada kita. Dan ada pula yang tidak mau, tapi jika kita memberitahu dampaknya, mungkin orang itu akan sadar dan takut jika membuang sampah sembarangan. Jadi kita jangan memaksa orang untuk membuang sampah pada tempatnya, melainkan menyadarkan mereka betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Seperti hidup di kota, karena di kota itu suatu tempat yang datar, sering mengakibatkan banjir. Hadirin yang saya hormati, cara menjaga lingkungan sebenarnya tidak hanya membuang sampah sembarangan, tapi juga bisa mengolah sampah tersebut menjadi barang pakai
kita sering mendengarnya dengan istilah daur ulang. Hadirin yang saya hormati, jadi sampah adalah sebuah barang yang sepele tapi mempunyai pengaruh yang besar. Oleh karena itu kita harus berusaha mengolah sampah. Kalau tidak bisa, setidaknya kita membantu untuk membuang sampah pada tempatnya. Apa yang Anda pikirkan suatu saat nanti terdengar oleh telinga kita kata sampah? Satu kata ini memang merupakan satu kata yang sensitif di telinga masyarakat. Bagaimana tidak? Kata sampah merupakan kata yang memenggangkan suatu yang memang sudah tidak berguna lagi. Bahkan tidak hanya itu, kata ini juga mampu menggambarkan suatu yang menjadi kegelisahan dalam kehidupan masyarakat. Sampah menjadi masalah yang serius, bahkan di wilayah yang seharusnya belum menjadi masalah pun telah menjadi masalah. Mengapa? Karena sampah tidak dikelola dengan baik. Dan yang lebih serius lagi adalah ketika sampah itu bercampur aduk tidak karuan. Ada sampah daun dan sayur, kertas, plastik, seng, besi, aluminium, jarum suntik, obat-obatan, bateri, dan sebagainya. Satu dengan lain akan beraksi dan berbentuk senyawa yang lebih berbahaya. Sebenarnya saat ini sampah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan pada akhirnya menghasilkan sampah. Dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa merupakan aktor pendonor sampah di lingkungan tempat tinggal kita. Namun kita menjadi pertanyaan adalah, apakah semua kalangan tersebut bertanggung jawab dalam penanggulan sampah? Saya rasa tidak. Kesadaran masyarakat dalam menanggulangi sampah masih sangat minim. Dan inilah yang menjadi dasar dalam permasalahan kehidupan yang sangat krusial dalam masyarakat. Tidak jarang kita membaca di surat kabar bahwa berbagai daerah di Indonesia telah terjadi bencana-bencana yang diakibatkan oleh sampah. Pada kesempatan yang membanggakan ini, izinkanlah kami untuk memaparkan sedikit banyaknya yang saya ketahui tentang bagaimana kita dapat mengelola sampah di lingkungan. Dalam menangani masalah yang sangat sensitif, sudah saatnya kita secara bersama-sama mengubah pola pikir yang lebih baik bernuansa lingkungan secara terpadu dengan minimalisasi sampah serta memaksimalkan daur ulang dan pengomposan. Berbicara mengenai pengomposan, pada dasarnya sampah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah non-organik. Pemilihan sampah menjadi sesuatu yang harus segera dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat pada semua aktivitas. Yang pertama, sampah organik, yakni merupakan sampah yang masih dapat didaur ulang, misalnya dedaunan. Bagaimana cara kita dalam memanfaatkan sampah organik ini? Sampah jenis ini dapat kita olah menjadi suatu yang bermanfaat yang kita kenal dengan sebutan pupuk kompos. Prosedur kerja yang lebih dulu kita lakukan adalah mengumpulkan sampah dedaunan yang kemudian kita tanam
dalam sebuah lubang yang telah kita sediakan terlebih dahulu. Kemudian dedaunan tersebut kita tutup dan kita tunggu hingga membusuk dan terurai. Dalam pembuatan kompos ini memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu ini juga telah dikenal sebuah bahan yang aktif mengumpulkan sampah yang disebut dengan SSO. Mikroorganisme ini merupakan bakteri yang dapat mempercepat proses pembusukan sehingga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Dan bakteri ini tidak mempengaruhi penggunaan produk untuk kompos yang dihasilkan. Mengapa saya bisa berkata demikian? Nah, sebagaimana dengan sampah non-organik, dalam hal ini kita dapat memanfaatkannya sebagai bahan perubahan kerajinan. Kita dapat mendaur ulang sampah-sampah tersebut sehingga dihasilkan barang-barang yang mampu menarik perhatian konsumen untuk membeli kerajinan tersebut, dan hasilnya ya kita dapat memperoleh keuntungan. Dan usaha ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa secara insendiatif masih ditemukan kurangnya ketersediaan saran dan prasarana dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun penyebab utama bukan karena ketersediaan fasilitas yang tidak ada, tetapi karena masih sedikitnya kesadaran masyarakat atau kepercayaan melestarikan lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, mari secara perlahan dan pasti bersama-sama kita tinggalkan paradigma lama tentang penunggangan sampah kota yang menitik beratkan hanya pada pengangkutan dan pembuatan air. Upaya kebersihan lingkungan yang berbasis masyarakat ini juga mengacu pada slogan yang berlaku umum. Di sini saya mengajak kita sekalian untuk memandang jauh ke masa lalu kita. Bagaimana orang dulu mampu memanfaatkan alam kita sebagai bahan utama dalam menjalani hidup tanpa harus menyisakan kegelisahan akan sampah. Kita mulai dari hal yang kecil saja. Apakah mampu kita melestarikan dan tidak menyepelekan hal-hal yang kecil? Mereka memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus makanan, sehingga sampah yang dihasilkan adalah sampah yang ramah di lingkungan. Contoh ini sangat sederhana saja, namun sangat efisien dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saat ini kita menggunakan bahan-bahan plastik sebagai pembungkus makanan, dan apa yang dihasilkan? Ya, pada akhirnya adalah justru menambah sampah di lingkungan kita. Apalagi sampah plastik merupakan jenis sampah yang sangat diuraikan. Sangat banyak hal kecil dalam kegiatan kita sehari-hari yang justru mampu mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Contoh lain adalah kita sering menggunakan tisu, dan keseharian kita. Sadarkah kita bahwa sapu tangan jauh
Tupperware, bahkan sedangkan kalian bahwa makanan yang kita bawa dari rumah itu justru jauh lebih steril dan lebih terjamin. Lebih baiknya kita membungkus dengan bahan yang dimana bahan itu bisa dipakai kembali. Kita yang tinggal di alam kita ini, dan kita jugalah yang merawat dan menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Suatu kota yang bersih akan menjadi kesukaan semua orang, apalagi para wisatawan, seperti Danau Toba, seperti wisata-wisata lainnya. Yang dikenal dengan keindahan mampu menarik perhatian banyak orang untuk datang ke tempat itu. Dan hal itu juga tidak terlepas dari bagaimana masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan danau tersebut. Mulailah semua itu dari sekarang. Ketahuilah bahwa Anda juga merupakan bangsa Indonesia yang harus bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan semua potensi alam di Indonesia. Kita ini tidak akan terlambat untuk memulai semua ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada hadirin, kepada kita sekalian. Besar harapan saya bahwa apa yang saya telah sampaikan dapat kita dan laksanakan dengan kehidupan. Jadi kesimpulan di atas yang saya sampaikan tadi, jagalah lingkungan sebelum lingkungan menjaga kita. Dari hal-hal yang kecil itu menjadi hal-hal yang besar jika hal yang kecil itu dianggap remeh dan disepelekan oleh kita. Jadi sebaiknya kita menjaga kelestarian lingkungan, terutama sampah yang paling berbahaya dan yang paling menimbulkan hal-hal yang menjadi besar, yaitu contohnya banjir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yaitu murni dari saya sendiri. Itu adalah kemampuan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.